warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dengan Pak Jadamawan. Saya akan menjelaskan materi tentang keuangan daerah. Pertama ada pengertiannya. Menurut Mamesa 1995, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang menyetujui serta pihak lain sesuai dengan ketentuan daerah yang berlaku. Mardiasno 2003 mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik oriented. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya, desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti DPRD, KDH, Sekda, dan perangkat daerah lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, maka keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rizka Siti Jumiati. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dasar hukum keuangan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi. Itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam Pasal 18A dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dengan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan pelaksanaan dari pasal 18 dan 18A tersebut, di atas setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan lebih lanjut. Adapun peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, tentang anggaran, pendapatan, dan belanja daerah, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi ruang lingkup keuangan daerah. Bahasan ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, pemerintahan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. Secara rinci, dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Hak daerah untuk mengunut pajak daerah adalah restribusi daerah serta melakukan pinjaman. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Pemerintahan daerah adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. Pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah, karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. Yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Kekayaan pihak yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Undang-Undang Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain adalah meliputi kekayaan dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga atau perusahaan negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Okri Aziz, mahasiswa Universitas 11 April Sumedang, jurusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas sistem pemerintahan daerah. Saya dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang pendapatan daerah dan sumber pendapatan daerah. Maksud dari pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode yang bersangkutan. Menurut Indra Bastian dan Gatot Supriyanto, tahun 2002 halaman 82, mengungkap bahwa pendapatan daerah adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas pemerintah satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan. Sedangkan menurut Abdul Halim tahun 2002 halaman 66, pendapatan adalah penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau aktiva atau pengurangan utang, kewajiban yang mengakibatkan penambahan dana yang berasal dari kontribusi dana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 15, pengertian pendapatan daerah itu pendapatan daerah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya, maksud dari sumber pendapatan daerah. Yang selanjutnya, sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 157. Sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan, yaitu pendapatan hasil daerah, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan yaitu bagi hasil pajak atau bagi hasil retribusi pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penjelasan Pasal 1 Ayat 28 menyatakan tentang pengertian pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Indra Bastian tahun 2002 halaman 83 dalam bukunya mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD diklarifikasi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pajak daerah. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor. Yang kedua adalah retribusi daerah. Contohnya seperti retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Yang selanjutnya bagian laba perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan seperti bagian laba Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Lain-lain dari PAD, yaitu semua yang bukan berasal dari pajak. Retribusi dan laba usaha daerah, antara laba hasil penjualan barang milik daerah, penerimaan jasa giro, dan penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah. Dana perimbangan. Dan yang selanjutnya, dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 1 ayat 19. Menurut Indra Bastian dan Gatot Supriyanto, tahun 2002 halaman 84, dalam bukunya mengemukakan bahwa kelompok dana perimbangan adalah bagi hasil pajak seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB. Bagi hasil bukan pajak seperti sumber dana daya hutan dan pemberian atas hak tanah negara. Yang selanjutnya adalah dana alokasi khusus adalah perimbangan dalam rangka untuk membiayai kebutuhan tertentu. Dana perimbangan dari provinsi adalah dana perimbangan dalam pemerintah kabupaten atau kota yang berasal dari pemerintah provinsi. Lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bagian penjelasan pasal 3 ayat 4 menyatakan bahwa lain-lain pendapatan yang sah antara lain hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cukup sekian presentasi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lainnya. Sebelumnya saya memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pengeluaran daerah dalam kurung belanja daerah dan sumber pengeluaran daerah. Menurut Sri Liminingsih bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Belanja daerah ada dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 5 tahapan. 1. Perencanaan sasaran dan tujuan fundamental. 2. Perencanaan operasional. 3. Penganggaran. 4. Pengendalian dan pengukuran. 5. Pelaporan dan umpan balik. Tahap pertama merupakan tanggung jawab legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Tahap kedua, eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang disebut rencana kerja pemerintah daerah. Pada tahap ketiga, berdasarkan dokumen perencanaan disusunlah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan tahap keempat merupakan pelaksanaan anggaran dan pengukuran. Dan tahap kelima merupakan pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, nerca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat 2 jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Riri Trahdisa Anandayani dari kelompok 6 kelas 3B. Di sini saya akan melanjutkan dari beberapa pembahasan yang telah teman-teman saya jelaskan sebelumnya. Dari beberapa penjelasan atau beberapa definisi yang sebelumnya teman-teman saya jelaskan, di sini pun saya akan menguraikan apa yang disebut dengan SIKD. Nah, SIKD adalah pengelolaan keuangan daerah dan juga data terkait lainnya. Proses yang terjadi adalah mendokumentasikan, lalu mengadministrasikan dan juga mengolah input. Nah, output atau keluaran yang diperoleh adalah informasi untuk disajikan kepada masyarakat. Hasil atau outcome yang dapat diperoleh adalah bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Di sini pun saya akan menjelaskan atau mendefinisikan dasar hukum dari SIKD, lalu penyelenggaraan sistem informasi keuangan secara nasional, lalu tata cara penyampaian informasi keuangan daerah atau IKD, lalu jenis-jenis IKD, penyampaian IKD, lalu batas waktu penyampaian IKD, pengenaan sanksi, lalu referensinya. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan dasar dari SIKD yang dapat diawali dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di undang-undang tersebut, SIKD diatur dalam bab 12, pasal 101 sampai dengan 104. Berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah. Nah, peraturan pemerintah diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 PMK 02/2006 tentang tata cara penyampaian informasi keuangan. Lalu selanjutnya yang kedua ada penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional. Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan yang pertama untuk merumuskan kebijakan dan pengadilan fiskal nasional. Yang kedua, untuk menyajikan informasi keuangan secara nasional. Nah, yang ketiga, merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan juga pengendalian defisit anggaran. Nah, yang terakhir, untuk melakukan pemantauan, pengambilan, dan evaluasi perdanaan, desentralisasi, dekontrasi, dan juga tugas pembantuan pinjaman daerah dan defisit anggaran. Selanjutnya yang ketiga ada tata cara penyampaian informasi keuangan daerah. Tata cara penyampaian informasi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 PMK 07/2011. Daerah harus menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintahan, lalu informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada jenis-jenis IKD. IKD yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencangkup yang pertama APBD, lalu perubahan APBD, yang ketiga laporan realisasi APBD semester 1, yang keempat laporan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD terdiri atas realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan, atas laporan keuangan, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan, dan yang terakhir, data yang berkaitan dengan kebutuhan fisikal dan kapasitas fisikal daerah. Yang kelima ada penyampaian IKD. IKD disampaikan oleh pemerintahan daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. IKD pula dapat disampaikan kepada menteri terkait sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rangka menyelenggarakan SIKD secara nasional, IKD disampaikan oleh pemerintahan daerah kepada Menteri Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan. Yang keenam ada batas waktu penyampaian IKD. Batas waktu penyampaian IKD adalah APBD paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, perubahan APBD paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya perubahan APBD tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
Informasi mengenai dana dekon atau TP dan laporan keuangan perusahaan daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fisikal dan kapasitas fisikal paling lambat sesuai pemerintahan Dirjen Perimbangan Keuangan. Yang ketujuh atau yang terakhir, pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi terkait penyampaian IKD dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 PMK 07 2011. Dalam hal pemerintahan daerah tidak menyampaikan IKD hingga batas waktu yang ditetapkan, Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan peringatan tertulis kepada pemerintahan daerah. Nah, peringatan tertulis diterbitkan paling lambat 15 hari terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan. Dalam hal pemerintahan daerah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 hari yang ditetapkan, maka Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Mungkin sekian dari penjelasan saya dan juga teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.